Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Urrohman dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Materi-materi yang akan saya bahas meliputi 1. Konsep ipteks dan peradaban muslim. 2. Hubungan ilmu, agama, dan budaya. 3. Hukum sunnatullah atau kausalitas. Yang pertama, konsep ipteks dan peradaban muslim. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau ipteks adalah lapangan kegiatan terus-menerus dikembangkan dalam peradaban muslim. Hal ini dikarenakan penemuan-penemuan ipteks seperti telekomunikasi, transportasi, informasi, dan lainnya telah memudahkan kehidupan, memberikan kesenangan dan kenikmatan, sehingga kebutuhan-kebutuhan jasmani tidak sukar lagi pemenuhannya. Di sisi lain, penguasaan dan pengembangan ipteks tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai agama hanya akan menciptakan intelektual yang miskin eksistensi dan moralitas atau akhlak yang mulia. Hal ini terbukti dari pemanfaatan sains dan teknologi yang cenderung tak terkontrol sehingga menimbulkan eksploitasi yang luar biasa, baik dari sisi fisik biologis maupun dari sisi sosial budaya terhadap kehidupan manusia. Alhasil, eksploitasi dan eksplorasi jika berlebihan akan melahirkan berbagai bencana, baik bencana material maupun moral. Hal ini semata-mata merupakan kelalaian dari manusia itu sendiri. Allah SWT selalu mengingatkan kepada manusia dalam firman-Nya, dalam surah Asyura ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Sementara itu, konsep ipteks terungkap dalam kenyataan bahwa Al-Quran menyebut-nyebut kata akar dan kata turunannya tidak kurang dari 800 kata atau 800 kali. Dalam sejarah peradaban muslim, konsep ipteks secara mendalam meresap ke dalam seluruh lapisan masyarakat dan mengungkapkan dirinya dalam sejarah semua intelektual. Gambaran Al-Quran tentang spirit pengembangan ipteks termasuk dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33 yang artinya, hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan atau sains dan teknologi. Sebenarnya, tidak ada pertentangan antara Islam dan ipteks. Ketika ipteks diartikan sebagai metode yang rasional dan empiris untuk mempelajari ilmu fenomena alam, pertentangan itu hanya bisa terjadi jika ipteks dan metodologinya dibuat dalam sebuah nilai transenden yang mencakup secara menyeluruh dengan mengorbankan nilai-nilai Islam. Al-Quran menekankan bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam semesta dan telah dikaruniai dengan kemampuan untuk menguasai kekuatan alam dan batas-batas tertentu. Dengan demikian, semakin jelas bahwa Al-Quran menempatkan ipteks dalam konteksnya yang layak, yaitu dalam rangka pengalaman manusia secara total. Alhasil, anjuran menuntut ilmu memiliki tempat yang penting dalam masyarakat Islam, tetapi tetap tunduk pada nilai-nilai dan etika Islam. 2. Hubungan ilmu, agama, dan budaya. Hubungan masalah ilmu, agama, dan budaya akan berkaitan dengan posisi akal dalam sistem ajaran agama. Dalam ajaran Islam, hampir seluruh perintah dan larangan dalam Al-Quran sesungguhnya selalu disinggung latar belakang akalnya.
Kebudayaan secara ringkas adalah media manusia untuk berhadapan dengan dirinya, alam, dan Allah. Di sisi lain, fungsi Al-Quran sebagai kodifikasi wahyu adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada manusia untuk secara terus-menerus membentuk kebudayaannya sebagai proses agar manusia yang taat memperoleh kebahagiaan hidup. Perkembangan ilmu pengetahuan di satu sisi memang berdampak positif, yakni memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi misalnya terbukti amat bermanfaat. Tapi di sisi lain, tidak jarang ipteks berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk memberi ruh atau spirit berbagai kehidupan sosial dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan berdasarkan kaidah prinsip-prinsip ajaran agama. Yang ketiga, hukum sunatullah atau kausalitas. Sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah memperlakukan manusia yang dalam arti luasnya bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Dengan demikian, sunatullah adalah ketentuan Allah, suatu ketentuan hukum logika yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam kajian ilmiah atau saintifik disebut dengan hukum alam. Sunatullah merupakan hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah, yakni tetap dan otomatis, untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat menjadi pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah selaku hambanya dan dalam mengelola alam semesta selaku khalifatullah, guna mewujudkan maslahat bagi kehidupan manusia dan menghindari mafsadat. Karakteristik sunatullah antara lain sebagai berikut. 1. Sunatullah mengatur pergerakan alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk pula manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 62, sebagai sunnah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah. Yang kedua, sunatullah memiliki sifat fitrah, yakni tetap dan otomatis. Sifat fitrah sunatullah ini juga dinyatakan dalam firman-Nya, yang dimana Allah menyatakan dalam surah Al-Fat ayat 23, yang artinya, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Yang ketiga, penciptaan manusia tunduk pada fitrah Allah. Allah menciptakan manusia melalui proses hukum alam yang berjalan menurut fitrahnya, yakni tetap dan otomatis. Fitrah penciptaan manusia ini tidak akan mengalami perubahan sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, yakni dalam surah Al-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapilah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi manusia tidak mengetahui. Yang keempat, objek hukum sunatullah adalah alam semesta. Kejadian yang terjadi karena kekuatan hukum alam disebut peristiwa alam. Yang kelima, alam semesta bukan merupakan subjek hukum sunatullah yang memiliki pilihan dan tanggung jawab, melainkan merupakan objek hukum yang secara otomatis tunduk pada hukum sunatullah. Yang keenam, alam semesta sebagai objek hukum sunatullah dapat terjadi perubahan atau perkembangan. Perubahan alam tersebut terjadi karena ketetapan hukum alam. Artinya, perubahan alam terjadi karena diatur oleh hukum alam.
hukum alamlah yang menyebabkan perubahan alam. Namun demikian, meskipun alam semesta dapat berubah, tetapi hukum alam tidak akan berubah. Dan perubahan alam senantiasa tunduk pada hukum alam. Yang ke-7, mekanisme kerja hukum alam terbebas dari campur tangan akal dan kehendak manusia. Allah dalam menetapkan hukum sunatullah ini terbebas dan campur tangan pemikiran dan keinginan manusia. Bahkan pemikiran dan kehendak manusia terhadap alam semesta dan aturan hukumnya tunduk pada sunatullah. Tidak ada tempat sama sekali bagi manusia untuk ikut campur tangan dalam menetapkan hukum sunatullah untuk mengatur alam semesta. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.